Hello guys, terima kasih sudah klik video ini. Apa yang kalian rasakan kalau lagi sendirian di basement parkiran mall malam-malam? Sepi, sunyi, merasa ada yang mengikuti, padahal saat noleh ke belakang ternyata nggak ada siapa-siapa. Di tempat seperti itu, rasa aman tiba-tiba aja hilang dan digantikan oleh rasa takut yang membuat jantung berdebar-debar. Dan ternyata rasa itu bukan sekedar perasaan, tapi ada alasan tuh kenapa ketakutan itu muncul. Dan di kasus ini, ketakutan itu berubah jadi kenyataan cuy. Jadi di sebuah acara makan-makan yang berlangsung penuh dengan suka dan ria, ada nih seorang perempuan yang pamit lebih dulu untuk mengantar pulang ibunya yang sudah ngantuk. Sampai di mesin tiket parkir, dia baru inget tuh kalau dia ninggalin tiket parkirnya di dalam mobil yang mana mobilnya itu berada di basement. Dia pun akhirnya izin sebentar ke ibunya untuk pergi ke basement buat ngambil tiket parkir di mobilnya itu. Nah, setelah izin ke basement, perempuan itu gak pernah ditemukan lagi. Ini bukan cerita fiktif, ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang perempuan Malaysia yang diculik dan dibunuh oleh seseorang yang gak pernah dia kenal sama sekali di hidupnya. Kasus ini pernah menggemparkan Malaysia karena kasusnya yang begitu miris dan cara membunuhnya menunjukkan kalau pelaku ini gak punya belas kasihan sama sekali cuy. Untuk itu jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Korban dari kasus ini adalah warga negara Malaysia keturunan China yang bernama Kenny Ong Lai Kian atau yang biasanya dipanggil Kenny Ong. Kenny adalah seorang perempuan yang berusia 28 tahun. Dia lahir dari keluarga yang berkecukupan dan mempunyai kehidupan yang cemerlang. Kenny adalah lulusan ekonomi dari universitas di salah satu universitas di Amerika. Setelah kuliah, dia langsung mendapat kerjaan sebagai analis IT di San Diego, California, Amerika Serikat. Di kantornya itu, Kenny bertemu dengan seseorang yang akan menjadi suaminya kelak, yaitu Brandon Ong. Brandon Ong adalah seorang warga negara Amerika Serikat yang bermigrasi ke sana sejak dia kecil. Brandon dan Kenny dikenal sebagai dua orang pasangan yang saling mencintai dan serasi banget. Setelah mereka lama berpacaran, akhirnya mereka pun menikah dan menetap di sebuah rumah yang ada di San Diego, Amerika Serikat. Selain punya rumah tangga yang cukup harmonis, di lingkup pertemanan dan keluarganya, Kenny juga dikenal sebagai sosok yang baik hati. Teman-temannya mengenal Kenny sebagai sosok yang ceria dan selalu nebarin suasana positif cuy. Selain itu, Kenny juga adalah anak yang patuh dan penurut kepada kedua orang tuanya. Nah, sekarang saya mau perkenalkan pelaku yang bikin kita mual ini. Ahmad Najib bin Aris atau yang biasa dipanggil Ahmad Najib. Dia adalah seorang warga negara Malaysia juga. Walaupun mukanya kelihatan tua, tapi sebenarnya Ahmad Najib ini usianya masih relatif muda cuy. Dia kelahiran tahun 1976 dan saat kejadian itu terjadi, dia masih berada di usia 27 tahunan. Pelaku ini mempunyai latar belakang kehidupan yang berkebalikan dengan si Kenny. Ahmad Najib itu adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dan dia dikabarkan drop out dari secondary school buat kerja mensupport keluarganya. Bagi yang belum tahu, secondary school di Malaysia itu adalah gabungan dari SMP dan SMA. Tapi sayangnya Ahmad Najib ini drop out saat dia masih setara dengan kelas 3 SMP. Setelah drop out, dia lanjut tuh kerja buat membantu keluarga dan adik-adiknya. Di tahun 1998, dia pergi dari kota kelahirannya di Muar, Johor, Malaysia
buat nyari kerja di daerah Kuala Lumpur. Singkat cerita, di sana Ahmad Najib pun ketemu tuh sama seorang perempuan. Karena dia dan perempuan itu saling suka, mereka pun akhirnya menikah juga. Lalu dikaruniai 2 orang anak. Selama di Kuala Lumpur, Ahmad Najib dan keluarganya tinggal di daerah Pantai Dalam. Pantai Dalam itu bukan nama pantai ya cuy. Jadi, Pantai Dalam itu adalah sebuah kawasan pemukiman yang berada di ibu kota Kuala Lumpur, Malaysia. Disitulah Ahmad Najib ini menafkahi keluarganya dengan menjadi seorang tukang bersih-bersih pesawat di perusahaan Malaysia Airlines sejak tahun 2000-an. Di lingkungan kerja dan rumah tangganya, Ahmad Najib ini dikenal tuh sebagai sosok orang yang sangat normal, alias dia nggak pernah melakukan hal yang aneh-aneh. Di rumahnya, Ahmad Najib dikenal sebagai ayah yang baik, suami yang baik juga, dan dia juga termasuk golongan orang yang sangat taat dalam hal ibadah cuy. Karena dia tidak pernah tuh meninggalkan sholatnya. Di lingkungan kerjanya, teman-teman Ahmad Najib ini menilai dia sebagai sosok yang sangat tekun dan bisa diandalkan saat bekerja. Nah, sebenarnya gimana sih kejadian itu bisa terjadi? Kok bisa akhirnya Ahmad Najib menculik dan membunuh Kenny Ong? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Kasus ini berawal dari niat baik Kenny untuk berbakti ke orang tuanya. Jadi awalnya, di awal tahun 2003, ayahnya Kenny atau pria yang bernama Ong Bijeng divonis mengidap penyakit kanker. Ibunya Kenny, Perli Viswanathan, langsung menghubungi anaknya yang ada di Amerika Serikat buat memberi kabar tentang penyakit ayahnya itu. Kenny yang mendengar berita itu menjadi khawatir dan merasa kalau dia nggak bisa tuh tinggal diam aja di Amerika, sementara ayahnya sekarat di Malaysia. Akhirnya dia memilih meninggalkan kerjaannya sebentar untuk mengurus ayahnya di Malaysia cuy. Lalu sampailah Kenny ini di Malaysia pada awal bulan Juni tahun 2003. Setelah sampai di airport, dia langsung pergi ke rumah sakit, tempat di mana ayahnya itu dirawat tanpa singgah kemana-mana. Kabarnya saat dia di Malaysia itu, Kenny benar-benar mengeluarkan semua waktunya buat fokus ke kesehatan ayahnya. Jadi dia benar-benar nggak ada main-main ataupun senang-senang tuh selama ada di Malaysia. Sampai sini kelihatan banget ya kalau Kenny itu adalah anak yang begitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Singkat cerita, lambat laun akhirnya ayahnya si Kenny itu pulih dari penyakit kankernya itu. Jadi Kenny pun mutusin buat balik lagi ke kehidupannya di Amerika. Kenny akhirnya memesan tiket balik ke Amerika untuk berangkat di tanggal 14 Juni tahun 2003 cuy. Karena Kenny udah mau balik ke Amerika dan ayahnya Kenny juga udah sembuh, keluarganya Kenny pun akhirnya mengide tuh untuk membuat acara makan-makan sebagai perpisahannya si Kenny, sekaligus merayakan kesembuhannya ayahnya si Kenny itu. Mereka pun memesan tempat di restoran Monde di Bangsar Shopping Complex yang berada di daerah Bangsar, Kuala Lumpur, Malaysia. Saat itu gak hanya keluarganya Kenny aja tuh yang ikut, tapi teman-teman terdekatnya Kenny pun juga ikut tuh ke acara makan malam itu. Hari itu Kenny pergi ke mall itu berdua aja sama ibunya dengan naik mobilnya si Kenny. Nah setelah sampai di mall, mereka parkir di basement mall atau di lantai paling bawah mall itu. Saat keluar dari mobil dan jalan ke lift buat menuju ke restoran, Kenny ini tiba-tiba inget tuh kalau dia melupakan tiket parkirnya di dalam mobil. Jadi gambaran parkiran di mall itu kayak begini cuy. Dalam parkiran mall itu ada nih yang bayar parkir dengan cara manual. Tapi ada juga tuh yang bayar parkir memakai mesin tiket otomatis di dalam bangunan mall itu. Terus maunya Kenny ini dia mau pakai tuh mesin tiket otomatis yang ada di dalam mall itu.
agar dia nggak perlu ngantri tuh di tempat bayar tiket seperti biasanya. Nah, lanjut lagi. Setelah Kenny ngeh tuh sama tiket parkiran yang ketinggalan, dia bilang ke ibunya kalau dia bakalan balik ngambil tiketnya nanti aja pas mereka udah pulang. Kenny bilang begitu karena waktu itu mereka ini lagi buru-buru ke tempat makannya dan sudah ada banyak orang menunggu mereka di sana. Ibunya Kenny setuju aja karena memang dia nggak ada firasat apa-apa. Akhirnya sampailah mereka di restoran. Lalu mereka pun saling sapa dengan keluarga dan teman-temannya Kenny yang sudah berada di sana duluan. Suasana makan malamnya penuh haru dan sukacita. Mereka memesan banyak makanan lezat seperti steak, kepiting, dan menu-menu lainnya cuy. Saat mereka lagi ngobrol-ngobrol santuy, Kenny tiba-tiba melihat ibunya yang udah kelihatan capek dan ngantuk banget. Dia pun akhirnya ngusulin diri tuh buat nganter ibunya pulang duluan. Terus rencananya dia akan balik lagi ke restoran itu buat lanjut ngobrol sama teman-teman lainnya. Dan Kenny bilang begini ke ibunya, "Ma, biar Kenny antar mama pulang ya. Nanti Kenny balik lagi ke sini buat lanjut ngobrol sama yang lain ya, Ma." Bener-bener Kenny ini anak yang berbakti banget sama orang tuanya ya cuy. Nah terus nanggepin tawarannya Kenny, ibunya pun tentu aja setuju tuh. Tapi Kenny keinget nih kalau dia harus ngambil tiket parkirnya dulu ke dalam mobilnya di basement. Kenny pun menyuruh ibunya ngantri di mesin tiket parkir di dekat lift mall itu dulu. Nah, sementara si Kenny ini akan mengambil tiket parkirnya sendirian. Lalu Kenny bilang begini lagi ke ibunya, "Udah, Mama tunggu aja di sini ya. Aku aja yang ngambil tiketnya, Ma. Cepet kok, Ma." Saat itu ibunya Kenny yang ditemani sama kakaknya Kenny, akhirnya tuh mereka nunggulah di mesin tiket itu. Sementara Kenny pergi ke basement sendirian. Mereka nggak tahu kalau itulah terakhir kalinya mereka akan melihat Kenny dalam keadaan hidup. Karena setelah sampai basement, Kenny itu bertemu dengan Ahmad Najib. Ahmad Najib saat itu lagi nunggu perempuan lain di parkiran mall itu. Perempuan itu kabarnya adalah orang yang pernah satu tempat kerja sama si Ahmad Najib ini cuy. Dan Ahmad Najib rencananya mau balas dendam sama perempuan itu atas suatu masalah tertentu. Nah ternyata perempuan itu mempunyai perawakan yang mirip banget tuh sama si Kenny ini. Ahmad Najib pun langsung masuk ke mobil Kenny karena dia mengira kalau Kenny ini adalah perempuan yang dia maksud itu. Walaupun udah melihat wajahnya si Kenny, Ahmad Najib tetap gak sadar tuh kalau dia udah salah target. Sementara Kenny udah shock dan ketakutan parah karena ada orang yang gak dikenal tiba-tiba masuk aja tuh ke dalam mobilnya dia. Terus Ahmad Najib melajukan mobil untuk pergi dari mall itu. Nah karena Kenny belum bayar parkir, Ahmad Najib nabrak gitu aja tuh palang parkir yang ada di mallnya. Ahmad Najib membawa mobil itu ke daerah Kelana Jaya yang jaraknya sekitar 20 menitan dari BSI Mall tadi. Setelah sampai di jalan sepi di daerah Kelana Jaya, Ahmad Najib memberhentikan mobilnya. Nah pas banget di daerah Kelana Jaya itu ada polisi yang lagi patroli. Polisi yang melihat ada mobil mencurigakan berhenti di pinggir jalan malam-malam pun akhirnya mengetuk jendela mobil itu cuy. Dia melihat Ahmad Najib dan Kenny dengan posisi Kenny yang ketakutan. Dan Kenny mengkode polisi buat nolongin dia. Langsunglah tuh polisi itu tanya begini, "Kalian siapa? Ngapain di sini?" Terus Ahmad Najib bilang kalau mereka itu adalah suami istri yang lagi berantem dan mau menyelesaikan masalah mereka di tempat sepi. Polisi yang patroli nggak percaya karena Kenny yang mengisyaratkan kalau Ahmad Najib itu bohong. Terus polisi mintalah ID card atau KTP-nya mereka. Saat itu polisi bisa tahu kalau dua orang yang lagi berada di mobil itu bernama Ahmad Najib dan Kenny Ong. Terus setelah melihat KTP-nya Kenny Ong, Ahmad Najib baru sadar kalau dia salah target penculikan cuy.
Tapi karena nasi udah jadi bubur, jadi walaupun tahu kalau dia itu salah culik, Ahmad Najib ini masih aja tuh tetap nggak ada rencana buat melepaskan si Kenny. Apalagi minta maaf ke Kenny cuy. Di sisi lain, Kenny yang makin putus asa tetap aja tuh berusaha memberikan bahasa isyarat ke polisi kalau dia itu perlu bantuan. Polisi akhirnya menyuruh Kenny turun dari mobil. Lalu sebelum Kenny turun dari mobil itu, Ahmad Najib ini tiba-tiba teriak-teriak cuy. Terus berkelakuan agresif. Dan Ahmad Najib bilang begini, "Woi, jangan turun. Dia bukan polisi beneran. Dia itu perampok." Terus Ahmad Najib melajukan mobilnya buat lari dari kejaran polisi. Polisi sempat berusaha mengejar mobil mereka. Tapi polisinya gagal. Karena mobil itu melaju terlalu kencang. Walaupun begitu, polisi berhasil menembak ban mobilnya Kenny sampai bannya itu bocor. Yang mana dengan ban bocor seperti itu harapannya bisa membuat Ahmad Najib kesusahan untuk menyetir mobilnya. Dan benar aja harapan polisi itu, karena nggak lama Ahmad Najib memberhentikan mobil yang dia kendarai untuk memperbaiki bannya yang bocor cuy. Mobil yang mereka kendarai pun berhenti di Jalan Sungai Selangor, Malaysia, yang makin jauh lagi dari mall tempat Carrie makan-makan. Di sana Ahmad Najib menghampiri seorang perempuan bernama Aminah buat minjem dongkrak untuk mengganti ban mobilnya yang pecah itu. Aminah pun meminjamkan dongkraknya dari dalam rumah. Sambil menunggu Ahmad Najib yang mengganti ban mobil, Aminah melihat Kenny yang berada di dalam mobil itu cuy. Saat melihat Kenny, Aminah merasa ada yang janggal sama si Kenny karena dia terus menatap Aminah seolah-olah ingin meminta tolong. Terus ekspresinya Kenny juga kayak tertekan gitu. Aminah yang curiga ada apa-apa sama si Kenny langsung nyatet nomor plat mobil itu. Setelah Ahmad Najib mengembalikan dongkraknya, Aminah langsung pergi ke kantor polisi buat melaporkan kecurigaannya tadi. Sementara itu, Ahmad Najib udah melajukan mobilnya lagi ke Jalan Klang Lama, Petaling Jaya. Dan itu masih berada di daerah Kuala Lumpur. Dia mencari tempat sepi di jalan itu. Terus dia menemukan sebuah proyek jembatan yang belum jadi. Akhirnya dia pun memberhentikan mobilnya di sana. Dan di sana karena Ahmad Najib ini melihat bentuk tubuhnya si Kenny, lalu dia melakukan aksi bejatnya, yaitu memperkaos Kenny dengan sangat brutal, lalu penuh nafsu. Dan Ahmad Najib memperkaos Kenny sebanyak 2 kali. Kenny yang diperkaos berusaha untuk melawan. Tapi dia kalah kuat sama si Ahmad Najib ini. Setelah puas memperkaos Kenny, Ahmad Najib pun menusuk Kenny di badannya sebanyak 2 kali juga. Memakai pisau yang memang sudah dia siapkan sebelumnya. Selain itu, Ahmad Najib mendorong badannya Kenny yang masih sekarat ke sebuah lubang. Lalu Ahmad Najib menimbun badannya Kenny memakai 2 ban mobil berat. Karena ban itu berisi semen cuy. Kenny yang belum meninggal saat itu dibiarkan di sana. Sampai akhirnya Kenny benar-benar meninggal dunia karena kehabisan darah. Mirisnya lagi cuy, Ahmad Najib ini sempat ke masjid dulu untuk melakukan ibadah sholat sebelum dia pergi ninggalin Kenny memakai taksi. Keesokan harinya Ahmad Najib balik lagi tuh ke tempat dia meninggalkan mayatnya si Kenny sambil membawa bensin. Dia melumuri badannya Kenny memakai bensin sebelum badannya dibakar sampai jadi hitam gosong. Sampai sana tamatlah sudah riwayat jasadnya Kenny oleh Ahmad Najib ini. Terus gimana sama keluarganya Kenny? Kita balik lagi ke malam itu. Jadi saat ibu dan kakaknya Kenny nunggu Kenny di mesin tiket itu, mereka yang udah nunggu 20 menit pun panik karena Kenny gak muncul-muncul. Akhirnya mereka mencari Kenny ke basement.
Di sana mereka nggak melihat Kenny ataupun mobilnya si Kenny. Mereka pun langsung panik lalu mengabari keluarga dan teman-teman yang masih berada di restoran itu. Nggak butuh waktu lama, suasana yang tadinya penuh sukacita berubah jadi panik dan kekhawatiran. Terus sahabatnya Kenny mempunyai ide tuh buat mengecek CCTV basement mall itu. Setelah melihat rekaman CCTV mall, mereka pun berhasil menemukan rekaman CCTV malam itu yang nunjukin kalau Kenny ini diculik sama seorang laki-laki dengan wajah yang nggak bisa dikenali karena memang kameranya pada zaman itu ngeblur cuy. Mereka juga melihat mobil Kenny ini melaju keluar dari mall dan di dalamnya ada Kenny dengan wajah yang sangat tertekan. Bukti itu udah cukup kuat buat keluarga Kenny menghubungi kepolisian Malaysia. Setelah polisi menerima laporan itu, investigasi pun dilakukan. Polisi langsung menetapkan Kenny sebagai orang hilang dan menyuruh siapapun yang mempunyai info tentang Kenny buat melapor ke kantor polisi. Mereka menerima banyak laporan dari saksi-saksi yang sempat melihat Kenny dan Ahmad Najib pada malam itu. Terutama polisi yang sempat meminta KTP Kenny dan Ahmad Najib. Serta mereka menerima kesaksian Aminah yang sempat meminjamkan dongkrak ke Ahmad Najib cuy. Dari petunjuk-petunjuk itu, akhirnya polisi berhasil menyempitkan pencarian mereka ke Jalan Kelang Lama. Dan tepat pada tanggal 17 Juni tahun 2003, mereka akhirnya menemukan adanya jasad perempuan di dalam lubang di dekat proyek konstruksi jembatan yang berada di Jalan Kelang Lama. Mayat perempuan itu ditemukan dalam keadaan mengenaskan, yang mana kulitnya udah terbakar 90% dan badannya ditindih sama 2 ban mobil berisi semen. Polisi langsung mengamankan jasad itu dan mereka meminta keluarga Kenny untuk mengidentifikasi jasad itu cuy. Kakak Kenny pun datang buat mengidentifikasi jasad perempuan itu. Setelah datang ke ruang identifikasi jasad, dia langsung menangis sejadi-jadinya begitu sadar kalau itu memanglah jasad si Kenny. Tapi pihak kepolisian tetap menjalankan tes autopsi lebih lanjut. Dan dari tes itu mereka benar-benar yakin kalau jasad perempuan itu memang benar jasadnya si Kenny. Selain yakin kalau itu adalah jasad Kenny, mereka juga menemukan air mani di dalam perut dan organ intimnya si Kenny cuy. Yang membuat mereka semakin yakin kalau Kenny diperkaos dulu sebelum dia dibunuh. Setelah berhasil menemukan dan mengautopsi jasadnya si Kenny, mereka pun harus menemukan hal selanjutnya, yaitu orang yang berada di balik kematiannya si Kenny. Identitas Ahmad Najib udah ketahuan sama polisi waktu itu karena KTP-nya masih disimpan sama polisi yang lagi patroli. Pihak kepolisian pun cuman fokus mencari keberadaannya si Ahmad Najib. Dan gak susah tuh bagi kepolisian Malaysia buat menemukan keberadaannya Ahmad Najib ini. Karena pihak kepolisian sudah mempunyai KTP milik Ahmad Najib. Dari KTP itu, pihak kepolisian mencari nama Ahmad Najib di database pernikahan Malaysia. Dari sana, pihak kepolisian mengetahui identitas istri dari Ahmad Najib. Kemudian dari data tersebut, pihak kepolisian mengetahui juga alamat tempat tinggal dari si Ahmad Najib ini. Mereka pun memantau alamat rumah itu. Awalnya mereka tidak melihat tuh tanda-tanda si Ahmad Najib ini ada di sana, yang membuat mereka itu skeptis. Namun tepat di tanggal 20 Juni tahun 2003, Ahmad Najib terlihat tuh menuju ke rumahnya itu dengan menggunakan taksi. Melihat hal itu, Ahmad Najib pun langsung ditangkap dan ditahan. Setelah ditahan, Ahmad Najib pun memasuki proses persidangan. Dia disidang di Pengadilan Tinggi Shah Alam pada tanggal 15 September tahun 2003. Kemudian pada sidang kedua di tanggal 23 Februari tahun 2005, Pengadilan Tinggi Shah Alam memutuskan kalau Ahmad Najib itu bersalah dan telah melanggar pasal 302 Kanun Kesekaan Malaysia tentang pembunuhan
serta melanggar pasal 376 Kanun Kesekaan Malaysia tentang pemerkosaan. Atas pelanggarannya itu, Ahmad Najib dijatuhi vonis hukuman mati. Dan Ahmad juga mendapatkan tambahan hukuman cambuk atas pemerkosaan yang dia lakukan sebelum membunuh si Kenny. Lalu pada tanggal 5 Maret tahun 2007, Ahmad Najib mengajukan banding ke pengadilan, tapi bandingnya itu ditolak. Akhirnya Ahmad Najib pun harus menerima nasibnya berada di sel dan menunggu untuk melalui hukuman matinya. Dan setelah menunggu beberapa tahun, akhirnya tepat pada tanggal 23 bulan September tahun 2016 di penjara Kajang, Malaysia, hidup Ahmad Najib pun diakhiri dengan hukuman gantung sampai mati. Kasus ini sukses membuat publik Malaysia geram dengan Ahmad Najib, sekaligus iba dengan Kenny Ong. Foto keluarga Kenny Ong yang berduka jadi perhatian publik Malaysia saat itu karena memicu iba dan belasungkawa warga Malaysia yang sangat mendalam. Selain itu, media juga berhasil menyorot satu momen memilukan saat kremasinya Kenny Ong berlangsung. Karena suami Kenny Ong datang langsung dari Amerika, lalu menangis penuh penyesalan dan kesedihan di bawah peti matinya Kenny Ong. Nah, begitulah akhir dari kasus Kenny Ong, seorang perempuan Malaysia yang diculik dan dibunuh sama orang yang gak dia kenal. Dan pesan yang kita dapat dari kasus ini adalah berhati-hatilah dimanapun kalian berada. Kalau bisa, jangan pergi sendirian di malam hari ke tempat yang sepi. Walaupun kalian pikir itu nggak mungkin ada hal buruk yang bisa terjadi. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita berpapasan dengan orang yang nggak bener cuy. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah nih hukuman yang diberikan ke Ahmad Najib itu udah pas? Terus, apakah kalian percaya juga kalau Ahmad Najib ini sebenarnya salah orang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye.